Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang sering kalian dengar, yaitu beli saham lalu ditinggal tidur. Bener gak sih? Efektif gak sih cara ini? Atau kalian pasti juga sering dengar yang namanya orang bilang, udah bro, beli saham ditinggal aja 5 tahun, nanti juga naik tuh. Nah, jawabannya yes atau no. Belum tentu guys ya. Jadi ketika kalian membeli suatu saham dan kalian keep selama 5 tahun, belum tentu saham tersebut pasti naik. Memang ada beberapa saham itu juaranya IHSG, seperti BBRI, seperti BBCA. Tapi mari kita cek sekelas BBCA dan BBRI. Kita bisa lihat di sini ada Unilever. Unilever dalam 5 tahun terakhir harganya juga gak kemana-mana. Kemudian ada juga Indofood. Ya, Indofood dalam 5 tahun harganya juga gak kemana-mana. Atau perusahaan sekelas Astra juga harganya gak kemana-mana. Kalau memang kalian mau investasikan tapi harganya gak kemana-mana, lebih baik masuk deposito aja dong. Bisa dapat 4-6% per tahunnya daripada 5 tahun gak hasilin apa-apa. Nah, kalian tuh harus sadar, ketika kalian membeli suatu saham, itu berarti kalian membeli yang namanya suatu kepemilikan usaha, atau kalian beli bisnisnya. Perusahaan sekelas BBCA atau BBRI, kalau kalian lihat saat ini, kalian bisa lihat bahwa trennya cenderung turun. Dan tentunya ada persaingan yang cukup ketat dari yang namanya industri teknologi. Kalian tahu IPO Bukalapak, kemudian ada Bank Jago atau Arto, yang saat ini trennya jauh lebih naik daripada BBCA. Dan kalian juga bisa lihat, sekelas Arto sudah masuk dalam top 10 market cap Indonesia. So, apakah BBCA dan BBRI 5 tahun ke depan akan tetap bisa kembali naik? Kita gak ada yang tahu. Karena persaingan yang cukup ketat di perbankan digital. Begitu pula dengan beberapa sektoral yang bisa kita sebut sebagai cyclical sector. Contohnya, komoditi, properti. Tingkat kenaikannya belum tentu itu bisa mencapai yang namanya 5 tahun terus udah prime, udah naik terus seperti BBCA, seperti BBRI. Tapi bisa aja, komoditi itu biasanya prime-nya itu bisa sekitar hanya 6 bulan, 1 tahun, atau mungkin hanya sampai 2 tahun itu udah oke banget gitu. Begitu pula dengan properti guys. Oleh karena itu, beli saham lalu ditinggal tidur 5 tahun tentu saja bukan suatu cara yang benar-benar efektif. Sadar nggak sadar teman-teman, saat ini tuh pasar saham Indonesia tuh lagi didisrupt sama yang namanya emiten teknologi. Kalau kalian lihat dari top 10 market cap kita saat ini, kan bisa menemukan ada 3 emiten baru yang masuk dalam top 10, yaitu Arto, Emtek, dan DCII. Bahkan emiten yang bisa kita bilang 10 tahun lalu itu cukup berjaya seperti HMSP, Bank BNI, bahkan Cepin saat ini tersingkirkan dari yang namanya top 10 market cap. Kalian bisa lihat dalam gambar yang ini. Dan kita masuk yang kedua, yaitu investor yang udah sukses ataupun trader yang udah sukses di dalam pasar saham. Apakah mereka tidur ketika sudah membeli suatu saham? Saya rasa enggak. Mereka tetap rajin yang namanya cari info-info baru, asah skill dan knowledge, bahkan rajin analisa. Kalau yang investor rajin baca laporan keuangan, kinerja emiten. Yang trader pasti rajin melakukan analisa, cari persiapan-persiapan baru, cari potensi-potensi baru, saham apa yang akan diincar. Kalau kalian sering ikut webinar dari Ruang Saham, mungkin kalian udah pernah sering dengar. Ya, saya sendiri selalu mengatakan, di pasar saham kalian tuh harus yang namanya rajin lakukan persiapan. Karena market gak akan selalu mengikuti kemauanmu. Oleh karena itu, kalian tuh harus rajin lakukan persiapan, ya. Kalau misalnya kalian nggak rajin, ya ujung-ujungnya kalian ketinggalan lagi, ya kan? Kemudian FOMO lagi, kena cuci piring lagi. Jadi pertanyaannya, sekarang nggak boleh nih kalau udah beli saham lalu tinggal tidur. Ya boleh, ya teman-teman, boleh. Tapi kalian harus cari dulu tuh saham yang memang bisa jadi mesin pencetak uang kalian. Nah, contohnya di Ruang Saham kita udah pernah dapat beberapa emiten seperti DMMX, kita udah keluar masuk bahkan 3-4 kali. Kemudian kemarin ada TOWR dan BBHI, bahkan ada BSS, Agro, dan lain-lain. Nah, setelah itu kalau kalian mau istirahat biar gak terlalu overtrade, ya kalian boleh yang namanya istirahat.
Tapi jangan kelamaan istirahatnya, nanti saham kalian keburu bubar ya. Bukannya profit, nanti malah jadi buntung. Oleh karena itu, kalian harus tahu juga kapan kalian harus keluar dari saham tersebut dan kapan kalian pasang auto order, stop loss, atau taking profitnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah lebih baik kalian tetap up to date dan cari info-info terbaru. Karena bisnis itu terus bergerak maju dan terus berinovasi. Dan terkadang bisnis itu bisa up dan tentu saja juga bisa down. Nah, kita sebagai investor retail harus bisa mencari info-info terbaru. Dan saya rasa sih kalau teman-teman update banget, kalian pasti dapat banyak banget ilmu di pasar modal kita. Oke, kalau buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika memang bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. See you on the next video.